Oke, jadi di sini ada satu contoh soal, yaitu jelaskan pembentukan ion positif pada 13 Al 3+. Nah, jadi di sini Al mempunyai nomor atomnya itu sebanyak 13 dan dia itu merupakan kation. Nah, dengan kationnya itu sebesar 3+. Nah, jadi di sini tuh udah diberitahukan kalau Al itu dia kationnya itu 3+. Nah, kalau kation itu kan berarti dia artinya melepaskan elektron gitu kan. Jadi kan untuk ion itu ada terbagi menjadi dua. Ada kation dan juga ada anion. Nah, di mana kation itu melepaskan elektron sedangkan anion itu merupakan kebalikannya, yaitu dia menerima elektron gitu. Nah, jadi kalau dari sini yang 13 Al3+, maka jumlah elektron keseluruhannya, kalau misalnya Al udah dikasih keterangan jumlah kationnya, maka jumlah elektron keseluruhan di sini tuh ialah 13. Karena dia melepaskan 3 elektron, maka 13 dikurang 3, maka jumlah elektron Al yaitu berjumlah 10 sekarang gitu. Nah, misalnya kalau ini untuk anion ya, anion dari oksigennya itu sebesar 2 minus. Nah, maka jumlah elektronnya itu sekarang menjadi 8 ditambah dengan 2. 8 ini dari nomor atom dari O, kemudian 2 minus ini dari jumlah anionnya, minus 2. Kalau minus itu karena dia menerima elektron, berarti tambah gitu. Jadi 8 tambah 2, 10. Sedangkan untuk 13 Al3+, yang tadi 13 ini dari nomor atom Al, kemudian dikurang 3 dari sini. Nah, itu untuk pengenalan aja. Nah, di sini kan soalnya jelaskan pembentukan ion positif pada 13 Al3+. Nah, jadi untuk caranya itu jadi kan tujuan adanya kation dan anion pada suatu unsur itu ialah agar suatu unsur itu bisa mencapai kaidah oktet dan kaidah duplet gitu kan. Kalau kaidah oktet itu artinya dia itu elektron valensinya harus mencapai 8. Kemudian kalau kaidah duplet berarti 2. Nah, otomatis dari sini kita bisa membuktikannya menggunakan konfigurasi elektron terlebih dahulu gitu. Jadi caranya yang pertama yang harus kita buat yaitu bisa menggunakan konfigurasi elektron terlebih dahulu. Nah, di sini kan konfigurasi elektron dari 13 Al. Untuk konfigurasi kan ada dua tuh, bisa konfigurasi Niels Bohr dan konfigurasi Aufbau. Nah, di sini aku jelasin yang konfigurasi Aufbau terlebih dahulu. Kalau untuk konfigurasi Aufbau berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Ya kan udah 10, 12, 13. Nah, udah nih. Nah, ini kan merupakan konfigurasi dari Aufbau. Nah, coba ya kita gunakan konfigurasi Niels Bohr, berarti 2, 8, 3. Nah, dari konfigurasi ini maka kita bisa tahu bahwa elektron valensinya yaitu ini kan 3s2 dan 3p1. Subkuliter akhirnya yaitu 3s2 dan 3p1 untuk konfigurasi Aufbau, sedangkan untuk konfigurasi Niels Bohr yang terakhirnya yang ini. Nah, dari sini maka kita bisa tahu bahwa untuk mencapai agar Al ini dia mengikuti kaidah oktet, maka dia itu harus melepaskan 3 elektron, di mana yang merupakan elektron valensinya yang 3 ini. Dia itu harus melepaskan 3 elektron ini agar di sini tuh dia mengikuti kaidah oktet gitu. Nah, lihat, kalau misalnya dia melepaskan 3 elektron yang ini, maka jumlah subkuliter akhirnya itu berjumlah 8, sudah sesuai dengan kaidah oktet gitu. Sama halnya dengan yang ini. Kalau misalnya dia melepaskan 3 elektron yang ini, maka elektron valensi di sini tuh sisa yang ini kan 2s2 dan 2p6. Maka udah mengikuti kaidah oktet 8 gitu. Nah, jadi untuk pembentukan ion positif pada 13 Al3+ yaitu ya kayak gini. Jadi pertama-tama itu kalian harus buat konfigurasi elektron dulu, baik itu terserah sih mau Niels Bohr atau Aufbau gitu. Kalau dari Aufbau kan berarti kan elektron valensinya yang ini 3s2 sama 3p1. Nah, karena dia elektron valensinya ini kemudian dia mau mengikuti kaidah oktet, maka dia itu harus melepaskan 3 elektron ini. Nah, gitu. Karena dia melepaskan 3 elektron agar mencapai oktet, sehingga maka ion yang terbentuk dari Al yaitu 13 Al3+, karena dia udah membuang 3 yang ini
gitu, sama halnya dengan yang ini ya, dia membuang 3 yang diusap kulit terakhir, berarti sisa ada 8 di sini. Maka jadilah 13 Al3+. Kayak gitu penjelasannya. Oke, sekian.